warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggia Muharani. Saya adalah mahasiswa Win Sultan Taha Saipudin Jambi dari program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dengan NIM 204210139. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Pancasila dengan tema implementasi Pancasila sila kedua dalam aspek kehidupan berbangsa dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Fikri MPD. Kali ini saya akan menjelaskan tentang implementasi sila kedua dalam aspek kehidupan bangsa. Pengertian implementasi. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun dengan cermat dan rinci. Implementasi ini tidak hanya aktivitas tetapi suatu kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan serius dan mengacu pada norma-norma tertentu mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, pelaksanaan tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya. Implementasi sila kedua dalam aspek kehidupan bangsa. Geografi. Wilayah Indonesia yang luas meliputi daratan dan lautan, di mana keduanya memiliki kekayaan alam yang beraneka ragam, menjadikan Indonesia sebagai negara menjadi incaran negara-negara lain di sekitarnya. Oleh karena itu diperlukan adanya penerapan dari Pancasila dalam aspek kewilayahan geografis, terutama pada sila kedua. Hal ini bertujuan agar warga tidak terpengaruh oleh warga negara asing dan memilih untuk berpindah ke warganegaraan. Pada sila kedua ini terdapat nilai bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Pada kenyataannya, kurangnya penerapan sila kedua ini di daerah pelosok, di mana masih banyak rakyat miskin yang menderita kelaparan. Ini membuktikan masih kurangnya kemanusiaan di daerah-daerah pelosok yang harus diperhatikan di negara. Ideologi. Penerapan Pancasila dalam aspek ideologi diwujudkan dengan adanya ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila merupakan kumpulan nilai atau norma berdasarkan sila-sila Pancasila. Ideologi Pancasila berperan sebagai nilai integratif perwujudan Pancasila yang berarti bahwa Pancasila sebagai sarana pemersatu dan prosedur penyelesaian konflik. Masyarakat Indonesia telah menerima Pancasila sebagai sarana pemersatu yang artinya sebagai suatu kesepakatan bersama bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam disetujui sebagai milik bersama. Demografi. Penerapan sila kedua dalam lingkungan masyarakat dapat dilakukan dengan cara adanya lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang memberikan penyuluhan tentang bagaimana cara hidup bernegara yang baik. Penyuluhannya dilakukan tidak hanya dengan cara formil mengajarkan cara menjadi warga negara yang baik, tetapi dapat dengan cara-cara lain yang dapat mengajarkan secara langsung apa artinya tenggang rasa antara sesama manusia. Politik. Pembangun dan pengembangan bidang politik harus berdasarkan pada dasar ontologis manusia. Hal ini didasarkan pada kenyataan objektif bahwa manusia adalah sebagai subjek negara. Oleh karena itu, kehidupan politik harus benar-benar merealisasikan tujuan demi harkat dan martabat manusia. Pengembangan politik negara terutama dalam proses reformasi dewasa ini harus mendasarkan pada moralitas sebagai tertuang pada sila-sila Pancasila dan esensinya. Sehingga praktek-praktek politik yang menghalalkan segala cara harus segera diakhiri. Sumber daya alam. Penerapan pengemalan aplikasi ini sila ini dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dalam bentuk kepedulian akan hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup. Hak setiap orang untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan sebagainya. Kondisi Horace Materi 2058. Dalam hal ini, banyak yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mengamalkan sila ini. Misalnya mengadakan pengendalian tingkat polusi udara agar udara yang dihirup bisa tetap nyaman, menjaga kelestarian tumbuh-tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar, mengadakan gerakan penghijauan dan sebagainya. Sosial dan budaya. Pengemalan dalam sila kedua ini dapat dilakukan dalam interaksi sosial dalam lingkungan pendidikan ataupun lingkungan tempat tinggal.
Di dalam lingkungan pendidikan, teori ini dapat dipraktekkan dengan cara sikap dan perilaku dalam lingkungan pendidikan. Pada era sekarang ini, teramat sulit menemukan sikap penghargaan di lingkungan pendidikan, dan anak didik saat ini terbiasa dengan pengulangan-pengulangan berdasarkan status sosial. Sikap seperti itu menjadikan toleransi antara sesama menjadi sangat menyedihkan. Adanya penghargaan, sopan santun, dan bertutur kata dan bersikap kepada orang lain diharapkan dapat menjadi cermin langsung bahwa sikap toleransi itu menjadi suatu hal yang penting, bahwa penggolongan-penggolongan status sosial itu adalah hal yang merusak sifat-sifat kemanusiaan. Pertahanan dan keamanan. Negara pada hakikatnya adalah merupakan suatu masyarakat hukum demi tegaknya hak-hak warga negara. Maka diperlukan peraturan perundang-undangan negara, baik dalam rangka mengatur ketertiban warga maupun dalam rangka melindungi hak-hak warga negaranya. Oleh karena Pancasila sebagai dasar negara dan mendasarkan diri pada hakikat nilai kemanusiaan, monopolisi, maka pertahanan dan keamanan dan negara harus dikembalikan pada tercapainya harkat dan martabat manusia sebagai pendukung pokok negara. Oleh karena itu, pertahanan dan keamanan negara harus mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Dan akhirnya, agar negara benar-benar meletakkan pada fungsi yang sebenarnya sebagai suatu negara hukum dan bukannya suatu negara yang berdasarkan atas kekuasaan. Terima kasih.